Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Sri Narwanti dalam pelajaran Ekonomi Akuntansi kelas 12. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga hari ini sehat semua dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Berikut PowerPoint Ibu akan kami share. Oke. Persamaan dasar akuntansi adalah materi dalam kompetensi dasar 3.2. Sebelum ke persamaan dasar akuntansi, kita akan belajar dulu mengenal apa itu transaksi. Jenis transaksi ada dua. Yang pertama adalah transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal adalah transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri, baik antar satu bidang dengan bidang yang lain. Sedangkan transaksi eksternal adalah transaksi antara perusahaan dengan pihak di luar perusahaan. Misal, perusahaan X dengan bank, perusahaan X dengan konsumen, dan lain sebagainya. Nah, selain jenis transaksi, kita juga akan mengenal macam-macam bukti transaksi. Yang pertama adalah bukti transaksi tunai, yaitu cek. Ini contoh cek ya. Kemudian kwitansi. Nah, ini pasti kalian akan sangat familiar. Sering kita jumpai dalam keseharian kita. Kemudian bukti transaksi kredit, salah satunya adalah faktur. Nah, persamaan dasar akuntansi dirumuskan dengan harta sama dengan utang plus modal. Artinya kalau kita simbolkan ya, misal harta 10, kemudian utang 7, kira-kira modalnya berapa? Ya, betul. Modalnya adalah 3. Jadi, rumus dasar ini mirip sekali dengan matematika dasar. Misal, 10 sama dengan 7 plus 3. Harta sama dengan utang plus modal. Nilai harta sama dengan nilai utang ditambah modal. Berikutnya, harta. Harta nama lainnya adalah aset. Harta berupa macam-macam bentuk. Ada harta lancar, harta tetap, harta tidak berwujud. Harta lancar salah satunya adalah kas. Harta lancar yang lain adalah piutang. Maaf, ini beban dibayar di muka, serta perlengkapan. Sedangkan harta tetap itu peralatan, gedung, kendaraan. Ini adalah contoh-contoh jenis harta. Sebelum nanti ke praktek penulisan persamaan dasar akuntansi, saya harap anak-anak sudah memahami dan kenal macam-macam akun. Salah satunya adalah akun harta. Yang terdiri dari apa tadi? Ya, betul. Harta lancar, harta tetap, dan harta tidak berwujud. Itu dulu yang kita kenal sementara ya. Nanti akan kita pelajari lebih detail. Harta lancar, contohnya adalah kas. Ini salah satu jenis harta lancar. Berikutnya, akun kewajiban. Kewajiban itu nama lainnya adalah utang. Utang terdiri dari utang jangka panjang dan utang jangka pendek atau utang lancar. Utang lancar itu terdiri dari wesel bayar, utang usaha, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka. Utang lancar atau utang jangka pendek itu memiliki waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan utang jangka panjang itu memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi. Akun yang lain, karena tadi dalam persamaan dasar akuntansi kita harus kenal harta sama dengan utang ditambah modal.
Nah, modal itu sendiri nanti juga akan ada macam-macam. Salah satunya kalau modal banyak dipengaruhi nilai pendapatan dan juga nilai beban saat transaksi. Kemudian pengaruh transaksi saat terjadi kegiatan perusahaan di mana transaksi itu berpengaruh dalam pencatatan persamaan dasar akuntansi. Misal, akun yang mempengaruhi transaksi yang mempengaruhi harta dengan harta, misalkan transaksi pembelian harta secara tunai, pelunasan piutang, penjualan harta secara tunai. Kemudian, transaksi yang mempengaruhi harta dengan utang antara lain pembelian harta secara kredit, pembayaran utang, dan penerimaan dari kreditor. Mari kita perjelas satu persatu. Contoh, tadi rumus dasarnya adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Ketika kita melakukan pembelian harta, contoh, salah satu harta adalah perlengkapan. Misal kita beli perlengkapan secara tunai. Maka bagaimana pengaruhnya dalam persamaan dasar akuntansi? Ya, harta berupa perlengkapan bertambah. Sedangkan harta lain berupa kas karena beli secara tunai akan berkurang. Maka transaksi ini hanya akan mempengaruhi harta dengan harta. Seperti itu. Kemudian, harta dengan utang. Misal, pembelian harta secara kredit. Maka, misalkan beli perlengkapan, tetapi beda. Kalau yang tadi secara tunai, sekarang secara kredit. Beli perlengkapan secara kredit, perlengkapannya sama, bertambah. Tetapi karena belum dibayar, maka utangnya yang terpengaruh, yaitu utang bertambah. Oke, kalau masih bingung, nanti kita akan terapkan dalam transaksi. Berikutnya adalah transaksi yang mempengaruhi perubahan harta dengan modal. Misal ada investasi, maka investasinya akan mempengaruhi harta. Harta berupa apa? Harta berupa kas dan akan mempengaruhi modal. Kira-kira bertambah atau berkurang? Iya, bertambah. Seperti itu. Kemudian penerimaan pendapatan juga akan mempengaruhi akun harta dan akun modal. Harta berupa kas bertambah, kemudian modal juga bertambah. Berbeda ketika transaksi pembayaran beban. Maka ketika transaksi pembayaran beban, yang terjadi adalah kasnya berkurang, modal juga berkurang. Begitu untuk hari ini, kita baru kenalan jenis akun, kemudian pengaruhnya transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Cukup dulu untuk sesi 1 persamaan dasar akuntansi. Nanti kita akan lanjut bagaimana metode pencatatannya dalam PDA. Oke, kita cukupkan terlebih dahulu. Kita akhiri dulu, kita ketemu pada video sesi 2 persamaan dasar akuntansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.